Oke, ketemu lagi dengan saya Anto Kripto di Klik Cuan ya. Di sini kita akan menjelaskan tentang GBank ya. GBank ya, GBank di jaringan Jucoin ya, jaringan Jucoin ya. Protokol bank on-chain terdesentralized era Web3 berbasis Jucoin ya, Jucoin. Oke. Nah, di sini ya saya akan bacakan saja pengenalan merek dulu tentang Jucoin ya. Pengenalan merek tentang Jucoin. Nah, Jucoin ini adalah sebuah bursa ya, bursa mata uang kripto layanan pertama di dunia. Didirikan pada tahun 2013. Jadi Jucoin itu bursa. Jadi bursa sama dengan Indodax, Toko Kripto, Binance, OKX, Pintu dan lain-lain ya. Nah, dikenal karena profesionalisme dan inovatifnya ya. Jucoin tidak hanya berkomitmen menjadi salah satu bursa terbesar ya secara global, tetapi juga pelopor dalam penyediaan layanan komprehensif kepada pengguna ya. Jadi ini sudah cukup tua, 2013 ya. Berarti sebelum Binance ada ya. Sebelum Binance ada ini udah ada ini. Lalu dengan teknologi inovatif berbasis rantai publik terdesentralized, kami menginkubasi proyek-proyek berkualitas tinggi secara global dan menyediakan layanan profesional seperti perdagangan, public chain, ponsel blockchain serta social fee ya kan kepada dunia. Saat ini kami telah bekerja sama dengan lebih dari 300 proyek yang mencakup bidang seperti AI, DeFi, RWA dan stablecoin ya. Jadi Juchain Exchanger ini sudah banyak bekerja sama ya dengan proyek-proyek yang ada di dunia ini ya. Nah, sebagai pelaku penting di pasar global, Juchain secara mendalam membangun pasar lokal dengan layanan profesional, melayani pengguna dan proyek di lebih dari 100 negara serta menyediakan solusi yang beragam bagi mitra dan pengguna. Kami selalu berpusat pada pengguna dengan teknologi terdepan, arsitektur keamanan yang solid dan pengalaman pengguna yang sangat mulus bersama para pelopor blockchain global membangun masa depan industri ini ya. Jadi udah paham lah ya intinya. Jucoin adalah sebuah bursa ya, sebuah bursa kripto di dunia yang didirikan tahun 2013 dan banyak proyek-proyek ya kan yang telah dikerjasama dengan mereka ya. Udah ada lebih dari 300 proyek ya. Ya kan bermacam-macam baik AI, DeFi dan lain-lain ya. Oke. Nah, di sini ya kan di sini sudah terdaftar ya pengguna ya. Pengguna terdaftar itu ada 178,3 juta user ya, pengguna daripada Jucoin ya. Banyak sekali. Lah, pengguna aktif itu lebih dari 15 juta. Jadi ini yang terdaftar saja yang aktif baik itu trading ya, trading selalu hold spot ya kan dan banyak yang mengikuti proyek-proyek yang ada di dalam exchanger tersebut ya. Nah, total volume transaksi mereka itu lebih dari 50 juta dolar ya. 50 juta dolar ya. 50 juta dolar itu total transaksi ya. Lalu pendapatan aset pengguna itu hampir 300 juta ya kan. Jadi pendapatan aset mereka itu 300 juta dolar ya kan. Cukup banyak ya. Itu baik dari DeFi, mining, staking, itu ada di dalam ini semuanya nih ya.
25% diinvestasikan kembali ke game fee, ya kan, ke game fee ya. Jadi ini pendapatan dia aja nih ya. Pendapatan dia aja ya, baik DeFi, mining dan staking. Juan Smart Chain rata-rata volume transaksi bulanannya adalah 20 juta ya. Jadi Juan ya kan, Juan smartphone ya kan, smartphone ini rata-rata penghasilannya 20 juta ya. Lalu investasi dana yayasan itu 10 juta US dollar per tahun. Jadi dia juga investasikan ke sebuah yayasan ya, mendukung lebih dari 100 project ya. Nah, ini gambar daripada kalau kita menggunakan handphone, ini kalau kita menggunakan laptop atau iPhone, tab ya. Oke. Hub Global Jucoin ya. Pada tahun 2024, Jucoin meluncurkan inisiatif hub global untuk membangun hub lokal di wilayah Web3 utama dan berkembang bersama mitra BNs yang memiliki komunitas kuat, baik itu visi, media, dan sumber daya proyek. Jumlah mitra global totalnya 60 lebih. Negara yang mencakup oleh mitra global lebih dari 30 ya. Jadi di sini ya persentase hitungannya ya, Tiongkok itu penggunanya ya kan 29%, Amerika Utara 38%, Eropa 16%, Asia Tenggara 6%, Indonesia 3% dan lainnya 1%. Ya, untuk Juchain ya. Nah, Juchain ini ya kan, kemajuan Juchain ini ya kan, dengan mereka berkembang dan pertumbuhannya itu, mereka juga telah mendapatkan izin ya, lisensi atau kalau ini kan kepatuhan regulasi ya. Jadi lisensi yang telah didapatkan resmi itu ada 10. Itu resmi dari 10 negara maksudnya. 10 negara ya. Ini lisensi dari beberapa tempat, lalu lisensi proses aplikasi ya. 20 negara termasuk Belanda, Jerman dan Swiss ya kan. Ini adalah lisensi aplikasi ya, ada dari 20 negara termasuk Belanda, Jerman dan Swiss ya. Lalu rencana nodes berikutnya ya kan, membentuk 10 nodes kepatuhan ya kan, izin global, terus ekspansi ke beberapa negara ya atau wilayah baru ya. Nah, kita masuk ke GBank ya kan, tadi dari awal kita berbicara tentang exchanger saja ya. Exchanger yang merekomendasikan daripada GBank ya kan, karena GBank itu masuk ke jaringan mereka ya. Apa itu GBank ya? GBank adalah protokol keuangan bank terdesentralized dan swakelola ya, berbasis Web3 yang diluncurkan oleh Jucoin yang menghadirkan fungsi-fungsi keuangan seperti manajemen akun, pinjam meminjam on-chain, pengelolaan aset otomatis, dan pembayaran global melalui smart contract ya. Jadi GBank ini ya kan protokol keuangan yang berjalan di jaringan Juchain ya, Juchain. Sedangkan Juchain ini adalah koin koin milik daripada Jucoin Exchanger ya. GBank bertujuan memberikan pengguna sistem operasi keuangan Web3 yang sepenuhnya terdesentralized dan dikendalikan mandiri serta memperkenalkan investasi Jukar. Jadi dia juga akan memperkenalkan, GBank ini akan memperkenalkan Jukar. Jadi kartu Ju yang menghubungkan pembayaran chain dan on-chain guna menyederhanakan konsumsi dan menciptakan pengalaman keuangan terpadu yang mencakup akun, aset, dana kelola, dan identitas ya. Jadi tujuannya itu untuk pengguna sistem operasi keuangan Web3 ya, yang
terdesentralized dan dikendalikan mandiri, juga untuk memperkenalkan daripada Jukar, ya Jukar. Oke. Nah, di sini JBank redefinisi tata kelola, ya kan, dengan meningkatkan krisis kepercayaan terhadap institusi keuangan, ya. Jadi berkurangnya krisis kepercayaan, ya, tradisional, ya kan, dan keinginan pengguna untuk mengendalikan aset mereka sendiri. Jadi tingkat kepercayaan daripada pengguna, ya kan, institusi keuangan seperti perbankan, ya kan, lalu lembaga keuangan lainnya, ya kan, yang membuat para pengguna ingin mengendalikan daripada seluruh aset, ya kan, keuangan mereka itu sendiri. Nah, sendirinya itu ada dengan sistem DeFi, ya. DeFi, keuangan terdesentralized, telah menjadi pusat invasi keuangan baru sebagai aset kedaulatan dalam ekosistem blockchain. Jucoin menjadikan JBank sebagai penyedia fungsi liquidity itu, berperan sebagai bank sentral dan sistem clearing dalam dunia Juchain. Jadi kenapa JBank ini sangat dipercaya? Ini salah satunya adalah Juchain itu ingin menjadikan daripada JBank itu sebagai penyedia fungsi liquidity, ya, penyedia fungsi liquidity yang berperan sebagai bank sentral. Jadi JBank ini akan berperan sebagai bank sentral untuk sistem clearing di dalam dunia Juchain. Nah, proyek ini juga memperkenalkan sistem narasi Jukar. Jadi dia akan memperkenalkan juga sistem, ya kan, narasi Jukar yang menggabungkan antara identitas, hak, insentif dan tata kelola DAO untuk menciptakan NFT identitas keuangan yang dapat ditingkatkan dan diperdagangkan, memulai paradigma baru bank Web3 berbasis narasi keuangan dan tata kelola, ya. Jadi ini sangat bagus, ya. Juchain saja ingin menjadi Jucoin aja ingin menjadikan JBank ini adalah penyedia, ya kan, fungsi liquidity. Bila perlu menjadikan sebagai bank sentralnya, ya, untuk seluruh aktivitas. Nah, fitur-fitur yang intinya yang ada di sini adalah salah satunya adalah manajemen akun terdesentralized, yang mana pengguna dapat membuat akunnya pribadi on-chain melalui JBank. Semua aset, transaksi dan riwayat pinjam meminjam disimpan di blockchain, menjamin swakelola aset data yang tidak dapat diubah dan operasinya yang sepenuhnya transparan, ya. Jadi itu kita bisa membuat JBank-nya, ya, jaringan Juchain, ya, itu lebih transparan dan bisa melakukan transaksi di dalam tersebut. Lalu protokol pinjam meminjam terdesentralized. JBank menyediakan protokol pinjaman tanpa perantara, memungkinkan pengguna untuk menggunakan Juchain atau aset lain sebagai jaminan guna meminjam atau meminjamkan aset secara on-chain, menurunkan biaya dana dan meningkatkan efisiensi pasar. Jadi JBank juga bisa melakukan pinjam meminjam yang lebih transparan, ya. Lalu investasi otomatis melalui smart contract. Tersedia berbagai proyek investasi serta deposit berjangka, ya. Strategi investasi dan dana asuransi berbasis mutual, ya, semua dikelola otomatis melalui smart contract untuk meningkatkan aset secara cerdas dan aman, ya. Jadi kalau kita melakukan investasi ini otomatis, ya, melalui smart contract itu, ya kan, dia itu dengan full blockchain, ya kan, tidak ada diatur oleh pihak developer atau pihak ketiga manapun, ya. Sistem pembayaran digital global berdasarkan Juchain yang berperforma tinggi, JBank mendukung pembayaran lintas negara yang cepat,
aman dan berbiaya rendah dengan menghubungkan Jukar. Pengguna juga dapat mengakses konsumsi on-chain dan distribusi aset digital secara global, ya. Jadi ini bisa sistem pembayarannya digital itu secara global dan cepat, ya kan, transparan itu, dan juga akan menghubungkan dengan Jukar antar negara dengan biaya yang sangat kecil, ya. Lalu di sini didorong mekanisme narasi Jukar, ya. Di sini bisa dilihat setiap Jukar merupakan gabungan dari identitas on-chain, izin keuangan, dan hak tata kelola. Yang pertama dapat ditingkatkan, level dapat menaikkan melalui kontribusi staking dan lain-lain. Jadi meningkatkan CAR, ya kan, meningkatkan itu kita bisa menaikkan level daripada kita punya akun, ya kan. Jadi dengan menaikkan melalui kontribusi, ya kan, ataupun melalui staking dan lain-lain. Yang kedua adalah dapat diperdagangkan. Jukar menghubungkan transaksi aset on-chain dan off-chain. Jadi dia menghubungkan, ya, bisa kita perdagangkan ini barang. Lalu partisipan tata kelola. Pemilik Jukar level tinggi memiliki hak mengumpulkan dan memberikan suara. Jadi karena sistemnya juga sistem DAO, ya, dimana kalau sistem DAO itu pemegang, ya kan, pemegang daripada kripto itu memiliki hak suara, ya, hak suara, ya kan, untuk mengambil keputusan, ide dan lain-lain, ya. Lalu di sini ada juga namanya keistimewaan eksklusif, bonus suku bunga, akses produk terbatas, dialokasi, lintas rantai dan lainnya. Jadi bonus suku bunga, akses produk, ya kan, terbatas, alokasi lainnya, lintas rantai, ya. Lalu prospek skenario aplikasi. Jadi ya, kedepannya prospek untuk aplikasi ini rancangannya diharapkan, ya, seperti pengen supermarket, memiliki supermarket, ya, keuangan otomatis DeFi, ya kan, 3.0, ya, DeFi, lalu menggunakan platform anggunan RWI, ya kan, lintas rantai, ya. Jadi lintas rantai bisa dari Juchain, ya kan, Juchain, ya kan, bisa juga Jubeng ini digunakan di jaringan Polygon, BNB, ETH dan lain-lain, ya. Properti kendaraan, karya seni dan lain-lain, ya, NFT, ya. Sistem cabang bank DAO yang digerakkan komunitas. Jadi ada sistem cabangnya bank DAO, ya, yang menggerakkan siapa, ya, komunitas. Lalu sistem pembayaran fisik terhubung dengan kartu U, ya kan, U gesek pos, kartu kredit virtual, ya, terhubung juga dengan sistem pembayaran, ya, dengan menggunakan card. Sistem kredit berdasarkan reputasi, ya. Kalau yang mau pinjam meminjam itu, ya, sesuai dengan reputasi pinjaman juga, ya. Lalu model ekosistem Jub, ya kan, Jub, mekanisme distribusi token, ya. Ini mekanisme, ya. Mesin inti keuangan GBank. GBank adalah token kedaulatan dalam sistem keuangan terdesentralized, ya, GBank, yang menghubungkan fungsi staking, tata kelola komunitas, sirkulasi ekonomi, ekosistem, dan insentif dinamis, didesain mendorong pertumbuhan nilai, insentif pengguna, dan ekspansi, ya kan, ekspansi ekosistem melalui algoritma on-chain, ya kan, ya. Ini modal ekonomi, ya, pendistribusian sistem yang dilakukan oleh Jubeng, ya, Jubeng. Kita masuk step by step karena halamannya agak banyak nih.
Proses transaksi Jubank ya. Proses transaksi Jubank adalah protokol bank decentralized berbasis modal ekosistem berkelanjutan membangun sistem keuangan on-chain yang ekosistem dan bersiklus mandiri. Jadi memiliki siklus yang mandiri ya. Selalu berputar ya, selalu berputar baik itu dari terlalu sedikit uang pasar, bank bunga menurun, lalu dana masuk, ya kan, selalu siklusnya akan berputar seperti itu. Instrumen regulasi bank adalah penyesuaian suku bunga, ya dia akan menyesuaikan suku bunga, lalu pencetakan uang dan obligasi sebuah negara, ya. Lalu tentang GBank ya, GBank itu nama koinnya JUB ya, GBank itu nama koinnya JUB. Token algoritma tidak stabil. Jadi tidak stabil, harganya fluktuatif nih. Kadang naik, kadang turun ya. Tidak flat seperti USDT. Mekanisme emisi dicetak secara otomatis berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran. Jadi dicetak dia itu berdasarkan permintaan dan penawaran ya. Secara otomatis full blockchain ya, full blockchain. Nah, kelemahan sistem terpusat ini kan centralized. Nah, kenapa mereka tidak terpusat seperti bank? Nah, karena bank itu memiliki kelemahan, ya kan? Yang pertama adalah rendahnya keadilan kesejahteraan. Ini yang sistem ekonomi tradisional. Ya. Yang kedua kurangnya transparan informasi. Bank kan kita cuma tahunya rekening kita saja isinya. Lalu yang ketiga adalah proses layanan yang rumit, ya kan, banyak yang harus dilampauin. Lalu yang keempat adalah hubungan yang kompleks dan tidak jelas. Hubungannya itu banyak yang tidak jelas. Makanya terbentuklah sebuah GBank ya. Jadi ekosistemnya itu ya dari jumlah GBank yang ditambahkan, lalu harga GBank itu ada harga turun dan GBanknya turun berarti harga obligasi naik. Lakukan swap untuk membeli GBank harga naik ya kan, diskon obligasi, terjadi diskon. Lalu pelepasan obligasi secara linear selama 5 hari ya. Jadi obligasi itu akan dilepas secara linear selama 5 hari. Baik itu obligasi liquidity maupun obligasi cadangan. Nah, dukungan daripada sistem pemeliharaan lalu mencetak satu daripada JUB ya, 1:1 ya. Oke. Nah, di sini mekanisme blok imbal hasil ya. Ini mekanismenya ya. Mesin bunga majemuk terdesentralized. Jadi sistemnya siklus blockchainnya itu sistem siklus blockchain ya. Ini setiap blok ya, setiap blok itu blok berlangsung sekitar 8 jam. Jadi pecah bloknya per 8 jam ya. Jadi per 8 jam kita pecah blok. Setelah pengguna staking JUB, jadi kita staking JUB per 8 jam nih, ya kan? Pada kontrak pendapatan bunga majemuk akan secara otomatis diselesaikan setiap 8 jam. Jadi tiap 8 jam ya kan dari staking kita itu kita akan mendapatkan bunga majemuk ya, bunga majemuk atau dividen yang biasa dikenal dividen atau dikenal juga dengan kawan-kawan interest ya, bunga atau bunga deposito. Nah, itu yang kita dapatkan selama 8 jam ya. Nah, ya. Jadi ya. Oke, sebentar. Selama 8 jam. Mana tadi? Ini dia. Nah, selama 8 jam. Dan akan diselesaikan setiap 8 jam ini otomatis ya kan, ini karena dia menggunakan full blockchain ya. Nah, base P-nya itu IntelliJ blockchain 0,4/8 student otomatis Zenith. Nah ini jadi per 8 jam itu ya kan blockchainnya itu 0,8/8 jam sandai. Jadi
Sistemnya itu dianalisnya seperti ini. Apa namanya efeknya ya kan. Jadi akan kita dapatkan sekitar 30 sampai 45% sebulan. Jadi kalau kita staking sebulan ya, dari perhitungan 0,4 per 8 jam. Lalu kalau kita 6 bulan, kita dapat 8,6 kali lipatnya. Tapi kalau kita ambil 1 tahun, kita akan mendapatkan 79 kali lipat dari hasil staking kita. Contoh, kita staking 104, lalu putaran pertama kita 1:1000, dikalikan 1004, kita dapat 1004. Tapi putaran kedua, ya kan, bulan kedua kita 1004 kali hari kedua dia kan per 8 jam, maaf. Putaran pertama 8 jam pertama, 8 jam kedua 104 kali 104 sama dengan 108,04 dan seterusnya ya. Jadi itu sistem ya kan, ini hanya mencontohkan perhitungan sistem bunga bajemuk ya yang diberikan oleh GBank ya per 8 jam. Oke. Nah, ini adalah modal staking jangka panjang GBank. Jadi GBank ini telah mengeluarkan staking jangka panjang ya. Tadi staking yang tanpa jangka pendek ya, tanpa dikunci modalnya ya, tapi auto compound. Ini auto compound juga ya. Untuk yang jangka panjang ya, jangka panjang. Model staking JUP tersedia dalam opsi fleksibel. Jadi ada opsinya yang fleksibel, ada 180 hari dan 365 hari. Setiap proses memberikan tingkat hasil dan hak istimewa yang berbeda, ya kan? Setiap proses itu memiliki hasil yang berbeda-beda, ya. Ini ada namanya staking yang fleksibel dulu. Fleksibel hasil rebate, ya kan, hasil rebate dikalikan 100%. Jadi hasil rebate kita itu dikalikan 100%, ya kan, kita dapat 100%. Yang ini tadi nih, yang hasil rebate ini kita dapatnya 100%. Ya. Lalu jumlah staking dikalikan 100%. Betul kan? Ini imbalan per blok ya. Lalu di sini dapat bonus JUP. Ya kan? Di fleksibel kita tidak dapat bonus, ya. Di 180 hari kita akan mendapatkan imbalan per blok. Nah, imbalan per blok nih, ya. Imbalan per blok itu adalah sebanyak Nah, ini dia. Sebentar. Nah, sebanyak 120%. Jadi kita dapat rabat itu, ya kan? Itu dapat tambahan lagi 120%. Ya. Tambahan lagi 120%. Lalu jumlah staking kita itu akan dikalikan 108. Jadi bertambah atau kompon juga hak staking kita ini bertambah juga nih. Per token emas JUP dikalikan 5%. Nah, jadi dari JUP kita akan dikalikan 5% akan nongol JUP. Nah, ini JUP ya. Ini JUP, beda ya. JUP ini bisa berfungsi untuk kita menggunakan untuk bermanfaat untuk biaya-biaya yang terjadi di staking. 365 hari rabat dikalikan 135%. Jumlah staking ya kan dikalikan 155%, ya kan, untuk dapat JUP. Ini hasil blok ya. Beda ya, ini hasil blok 136%. Lalu kita dapat JUP lagi 115. Nah, ini beda lagi. Ini hasil dari JUP ya. Kalau praktek itu lebih enak ya. Nah, di sini ya kan kita harus mengetahui juga mekanisme pelepasan imbalan ya. Mekanisme cara ini bahasanya ini agak ini ya. Lalu mekanisme kita untuk mendapatkan income kita, bunga kita. Kalau di sini bahasanya pelepasan imbalan ya. Pelepasan imbalan ditambah dengan akselerasi daripada JUP ya.
JUK ini adalah token tata kelola ekosistem GBank. Jadi JUK ini untuk ekosistemnya GBank ya. Jadi tanpa ada JUK ya kan ekosistemnya gak jalan nih. Dan akan diluncurkan bersamaan dengan JUKoin. Ya. Nah, ini diluncurkan bersamaan dengan JUKoin. Ya. Nah, supply-nya adalah 21 juta. Ya. Supply-nya adalah 21 juta, harga penerbitannya ada $1. Ini harga JUK ya. Supply 21 juta, harganya adalah $1. Imbalan hasil staking dilepaskan secara linear selama 180 hari. Untuk menjadi stabil protokol, pengguna dapat mempercepat pelepasan dengan membakar JUP atau JUK. Rinciannya sebagai berikut. Jadi kita untuk mendapatkan imbalan tersebut ya kan, hasil staking kita ya kan, itu ya kan secara linear untuk melepaskannya persentasinya seperti ini ya. Untuk mempercepatnya, kalau kita kepengen interest kita lepas keluar 20 hari ya kan, akselerasinya boleh menggunakan JUK, boleh JUK ya kan, boleh menggunakan JUP ya kan. Itu 20 hari itu dikenakan 25% dari hasil interest kita. Tapi kalau kita mau 60 hari 20% dari hasil staking kita, 90 hari itu 15% dari hasil staking kita, 120 hari 10%, 150 hari 5% dan 180 hari 0. Jadi kalau kita kepengen 0 ya ini ya kan 180 hari. Dan JUK ini, JUK atau JUP yang digunakan akan dibagi. Jadi yang digunakan kita ini yang persen ini akan dibagi nih. 50%-nya untuk dibakar, 50%-nya untuk membangun ekosistem. Ya, untuk membangun ekosistem. Jadi bukan untuk developer ya. Jadi ini 50% kalau masuknya JUP, 50%-nya itu untuk dibakar. Kalau masuk JUP ini. Jadi peredaran koinnya juga berkurang. Itu ini menarik ini ya. Kita lanjut ya. Nah, mekanisme insentif ya kan, mekanisme insentif yang dinamis, bonus tim dan hadiah level ya. Jadi ini adalah bonus tim ya, hadiah level. Jadi di sini ya kan, nanti saya akan rangkumkan di video berikutnya ya. Yang inti-intinya saja, yang ini memang saya harus membaca dan mempelajarinya satu persatu ya, biar jelas. Mekanisme insentif dinamis, bonus tim plus hadiah level. Nah, bonus undangan ya, bonus undangan itu 10% untuk referral langsung ya kan. GBank membangun model jaringan berjenjang V1 sampai V10 di mana peserta mendapatkan pembagian keuntungan berdasarkan kepemilikan tim. Nah, jadi itu ada namanya bonus langsung ya. Kalau kita ngajak orang secara langsung kita dapat bonus 10% dari hasil daripada orang yang kita ajak. Itu secara langsung. Dan GBank ya kan membangun model jaringan berjenjang itu V1 ya. V1 sampai V10 ya kan. Pembagian keuntungan berdasarkan kepemilikan tim. Nah, bonus level setara ya kan. Tambahan 10% bila sponsor dan anggota berada di level yang sama ya. Jadi kalau level kita sama ya kan, satu jalur saja level kita sama V1 kita hanya dapat tambahan 10% ya dari hasil yang selevel kita itu. Oke. Batas aktivitas dinamis. Batas aktivitas dinamis harus staking $1.000 untuk mengaktifkan insentif dinamis. Ya. Jadi untuk mengaktifkan seluruh insentifnya yang dinamis minimal ya kan staking $1.000 ya. Jadi baru aktif semuanya. Oke. Lalu mekanisme keluar. Ya, mekanisme keluar.
Setelah menerima imbalan 4 kali, perlu membakar JUP untuk melanjutkan. Ya. Jadi kalau kita sudah 4 kali ya, 4 kali penerimaan, kita bakar JUP ya. Bakar JUP berdasarkan persentase ya. Nah, referensi langsung ke V1 ya. V1 ke V10, total kinerja adalah 500 JUP. Hak istimewa V10 120 pendapatan tim, 1% dari total staking global berhak menerima dividen dari keuntungan ekosistem GBank. Nah, ini luar biasa nih. Ini sangat besar dapatnya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, mekanisme obligasi bonding, mekanisme likuidasi ini adalah bonus referral langsung adalah 5%. Meningkatkan pertumbuhan pool dana sekaligus menjaga likuiditas ya. Mekanisme biaya transaksi, penalti jual plus insentif 3 arah. Rinciannya transaksi JUP. Kalau kita beli JUP itu 0%. Tapi pada saat kita jual kita kenakan biaya 5%. Distribusi biaya 3,5% untuk pembangunan ekosistem dan pasar, 1,5% untuk mitra dan tim. Mekanisme ini mendorong pengguna untuk hold jangka panjang. Jadi untuk mendorong teman-teman hold biar harga mengalami kenaikan. Mencetak spekulasi jangka pendek dan terus mendukung ekosistem ya. Lalu di sini adalah mekanisme pelindungan aset JUPower. Jadi ini ada staking JUBank ya kan dilindungin oleh JU ya. Kekuatan JU ya. Di JU Exchange ya. Jadi kita dilindungin oleh JU. Jadi tidak perlu takut untuk staking di sini. Yang pertama adalah setiap pengguna akan mendapatkan nilai perlindungan JUPower saat staking. Jadi kita itu dilindungin oleh JU Chain ya, JU Coin ya. Itu baik aset bersih masuk dikurangin aset keluar ya kan. Jadi akan diganti kalau terjadi apa-apa aset bersih kita yang masuk dikurangin aset keluar. Lalu ini nilai perlindungan kita ya. Bukan balik semuanya ya. Perlindungan hilang ya. Kalau ini terjadi hilang nih. Ya kan hilang jika aset ditarik lebih besar dari jumlah staking. Nah, itu hilang tuh. Ya kan? Bisa-bisa akun kita hilang nih. Lebih dari 50% aset staking di unlock ya kan. Ini bisa hilang juga. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah keunggulan daripada inti protokol bank GBank. Yang pertama adalah karena latar belakang yang kuat, kekuatan finansial yang besar ya kan. Latar belakang ini memang kuat ya. Didukung dengan GBank ya. Makanya GBank itu kan salah satu layanan digital pertama di dunia dengan ekosistem yang paling lengkap, likuiditas yang melebihi puluhan miliar. Ya, puluhan miliar, jangkauan di puluhan negara. Lalu dia juga punya inovasi keuntungan ya. Keuntungan terjamin berdasarkan model Olympus DAO versi upgrade ya. Jadi inovatif mekanis keuntungan terjamin berdasarkan DAO teknologi sistem ya. Lalu teknologi sistem memberikan imbalan dia 0,4 sampai 0,2 menjamin 100% dengan smart contract aman dan transparan. Model dapat masuk dan keluar kapan saja, fleksibel. Ambang masuk rendah cocok untuk pengguna dengan modal kecil hingga menengah ya. Lalu didukung oleh tim operasional yang kuat, didukung oleh ribuan klub ya, layanan 1-lawan-1, manajemen vertikal, mekanisme perlindungan aset setelah staking aset, nilai perlindungan langsung ditampilkan membuat aset pengguna lebih aman. Kontribusi mekanis dan sertifikat
otoritatif ya kan, diumumkan ya kan secara resmi oleh Jukoin ya, dipromosikan bersama media terkemuka, kartu U, ekosistem pembayaran lainnya ya. Lalu ini inovasi dan mekanis identitas dan tata kelolanya ya kan untuk kartu U dan NFT. Lalu model 2 token multi reward ya kan. Jadi model 2 token yang multi reward, baik itu JUK maupun JUB ya kan. Likuiditas yang cukup tinggi dan kuat, model mekanisme pasar yang teladan ya. Dana panjang ya kan, integritas fungsi finansial lengkap ya. Lalu peta jalan pengembangan jelas dan terarah, DeFi peluncuran Minet, implementasi multi-chain, ekosistem lalu dan lain-lain ya. Nah, visi utama membuat setiap pengguna memiliki bank milik sendiri ya. Jika GBank bukanlah protokol DeFi yang hanya melayani segelintir orang, melainkan sebuah ekosistem keuangan on-chain yang dikendalikan bersama dan pengguna global. GBank membawa kembali ekosistem asli keuangan, kepercayaan, transparan, kemandirian dan inklusivitas, sehingga pengguna di seluruh dunia tidak lagi tergantung kepada lembaga keuangan terpusat. Setiap orang dapat memiliki akun bank, identitas kredit dan hal tata kelola mereka sendiri. GBank sebuah paradigma baru bank on-chain yang menghubungkan keuangan, komunitas dan narasi. Nah, di sini juga ada namanya roadmap ya. Roadmap. Oke, roadmap daripada GBank ya. Tahun 2025 ya kan mempersiapkan proyek ya kan, peluncuran staking ya kan. Lalu dia akan 2026 ke atas ada integritas seluruh fisik, transformasi cabang keuangan global dan manajemen DAO ya kan, menjadikan DAO ya kan, menjadikan global menjadi DAO ya kan. Jadi ini alurnya yang alur 1 tahun jangka pendek ya, 1 tahun ke depan. Lalu demikianlah ya penjelasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih.